Jadi itu sih yang bikin lama banget. Padahal normalnya kan 2,5 sampai 3 2 sampai 2,5 gitu kan. Iya. Sampai berapa tadi? 4 jam berangkat. 4 jam, Bapak. Ojo Melayu, ojo Melayu, ojo Melayu. Lek Melayu iku lek ketopok mino ngarep iku Melayu ora apa-apa. Berarti njaluk ngasuh sih mau. Sama kayak orang. Hah? Sama kayak orang. Heeh. Makanya diciptakan action cam. Sampai ini rekan yang satu ini udah muncul halu yang satu lagi. Katanya itu tadi yang tak bilang lebih mirip kandang kambing, katanya seperti warung. Wah, halu beneran ini. Halu pop mie, halu kopi, halu-halu Bandung. Pemandangannya bagus banget. Ini ada bukit di seberang kita, dengan cahaya matahari yang mulai Temaram. ke peraduan alias sunset. Hanya karena posisi kita ada di balik bukit, jadi jam segini rasanya udah kayak sunset, padahal ya belum. Ini flashback lagi. Papan petunjuk. Jadi bukan jalan yang tuh ini, tapi yang naik Bukit Jabal 1,7. Kalau begini rasanya udah kangen kopi. Kangennya melebihi kangen dengan mantan. Karena mantan takkan bisa buat bikin kopi, tapi dengan ngopi kita bisa mengingat akan si mantan. Mantan apa Mas Bro? Mantan cerita. Mantan cerita. Mantan sekretaris, mantan asisten rumah tangga, mantan tetangga. Sejauh mata memandang, banyak perkebunan yang didominasi oleh jeruk. Nanduri arang-arang. Hah? Nanduri ro arang-arang. Ya, Jeruknya lho. mungkin memang ngono sistemnya. Nyebar ngono ya. Mungkin. Tadi saya gak uyel-uyelan. Iya lah nonton biskup uyel-uyelan gak apa-apa. Jeruk ae gak gelem uyel-uyelan. Jadi mungkin buat kalian yang suka jeruk, pulang dari Bukit Jabal, bisa memborong, yang mana harganya tentunya lebih murah daripada di kota atau di toko tertentu. Di kejauhan nampak kota Batu.
Gimana kaki? Aman? Aman apa letoy? Aman. Nah, Ini baru kroso iki. tak pesen no Gojek ah. Apa Maxim? Pivit. Apa Goret? Tapi tank. Goret, gorit. Cek tanknya munggah ini langsung. Ini dari pos 1 perjalanan masih lumayan jauh ke pos perizinan atau desa terdekat. Ya, mari kita lihat berapa menit jarak tempuhnya. Sekali lagi tak ingatkan, mau kaki secapek apapun tetap menapak dengan benar. Jangan seperti ini contohnya. Menapak serasa nggak pakai tulang. Ini contoh yang nggak baik. Yang benar ya tetap menapak. Kelihatannya capek di depan, tapi hemat di belakang. Daripada asal menapak, yang penting turun, nggak peduli itu medannya tanah, batu atau kerikil. Apalagi kalau batu ya itu jauh lebih capek. Bisa-bisa sampai di pos perizinan kita bisa ngecamp lagi karena saking capeknya. Dulu masih awal-awal saya mendaki juga gitu. Jadi pulang nggak langsung pulang, malah ngecamp lagi, entah itu di pos bawah, entah di pos perizinan. Karena saking capeknya. Jadi kita berharap kita pulang masuk rumah dalam keadaan fresh. Ya bener sih, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau bisa langsung pulang, kenapa enggak? Kenapa harus ngecamp lagi semalaman di bawah gitu? Kadang ngomong kalau soal perjalanan turun itu banyak juga cerita, entah dari cerita lucu sampai cerita yang lumayan horor. Horor dalam arti bukan menyangkut mistis atau apa ya, maksudnya horor itu apa, dari sandal putus, sobek, sepatu sampai solnya lepas. Ya terlepas dari kualitas alas kaki yang kita pakai, itu juga dari faktor bagaimana kita jalan turun, kita melangkah turun, itu ya juga berpengaruh. Mau kalian pakai sepatu gunung yang harganya jutaan, kalau cara jalannya nggak bener ya umurnya nggak akan sepanjang biasanya. Kalau ngomong soal usia sandal gunung, sandal gunung yang pernah paling lama tak pakai, dalam arti dipakai bukan dipakai sehari-hari saja, tapi juga buat naik gunung tentunya. Itu pernah 12 tahun, dan itu akhirnya tak pensiunkan. Itu juga bukan karena rusak, karena lebih ke gesper-gespernya mulai tipis, solnya juga mulai habis, paku-paku solnya itu, atau kalau enggak gitu
kadang ini apa istilahnya ini, webbingnya itu juga mulai tipis, atau velcro-nya mulai enggak lengket lagi. Seperti itulah. Jadi jarang sandal gunung itu kalau yang bagus itu bukan karena sobek atau copot webbingnya itu, atau mungkin gaspernya yang patah atau pecah, itu jarang banget. Tapi sepertinya kalau bicara sandal gunung itu ya sebagaimana produk-produk lain ya, sepertinya kualitasnya itu enggak sebagus zaman dulu. Untuk soal merek, dulu ada satu brand yang terkenal dan legend banget untuk urusan sandal gunung, itu mereknya Bugi. Nah, buat kalian yang udah usia 40 atau 50 ke atas pasti tahu merek itu, atau setidaknya pernah dengar. Nah, merek yang satu ini memang terkenal bagus ya, juga mengingat tahun segitu, tahun 80 90-an, persaingan belum seketat dan seramai sekarang. Sekarang kompetitor makin banyak, ada merek E, ada merek A, ada merek AR, dan masih banyak lagi. Tapi terlepas dari persaingan, kualitas produk zaman dulu itu memang rata-rata lebih bagus dibanding sekarang. Karena apa? Banyak hal, banyak faktor, banyak sebab. Jadi bukan hanya semata-mata untuk menekan biaya produksi atau biar dapat untung banyak, atau kalau rusak biar beli lagi. Itu alasan-alasan sebab-sebab yang terlalu klis, itu yang terlalu umum beredar di masyarakat. Dan untuk menjelaskan soal itu butuh waktu yang panjang kali lebar karena ini juga menyangkut lingkungan hidup, dan itu nanti akan kita bahas lain waktu. Oke. Ini kalau perkiraan kita udah menempuh separuh perjalanan dari pos 1 ke pos perizinan, atau ke kampung kampung apa tadi namanya? Bendo, Waru Bendo. Lupa lagi. Ya itulah, mungkin bisa kalian lihat lagi di awal-awal konten. Nanti kita pertegas lagi nama dusunnya, nama desanya, yang masih saya ingat jelas itu Desa Petung Sewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Jadi tinggal nama dusunnya aja. Ini ada tumpukan karung berisi pasir dengan patok-patok bambu, menandakan di sini pernah longsor. Mungkin kalau kalian masih ingat tadi di peta petunjuk pendakian
tadi yang kita sebut sungai apa? Periodik. Sungai periodik. Nah, di depan ini udah ketemu lagi. Saya nggak tahu itu istilah sungai periodik itu benar atau enggak ya. Tapi kok rasanya aneh kalau diartikan. Mungkin kalau sungai tada hujan atau sungai temporer masih oke lah, karena dua istilah itu yang pernah tak dengar berapa kali tak dengar. Nah, ini sungai periodik. Tapi menurut keterangan dari pihak pos perizinan, sungai ini kalau udah musim hujan lumayan besar debitnya, jadi sampai nggak bisa dilewati. Itu mungkin bisa menjelaskan kenapa tadi di jalan yang longsor tadi ada jalan kampung ke atas, mungkin untuk alternatif ya. Sungainya kering banget ini. Nah, barusan kita shoot memang kering, sama sekali nggak ada air. Tapi begitu hujan itu berubah total menjadi sungai yang besar sampai nggak boleh dilewati. Tadi ada papan peringatannya. Lumayan ngeri juga. Itu ibarat kasus air terjun yang tiba-tiba karena hujan lalu debit airnya bertambah berapa kali lipat sampai menyebabkan musibah bagi pengunjung air terjun. Itu udah menandakan bahwa memang hujan itu walaupun nggak terlalu deras, ternyata volume airnya lumayan besar. Nah, itu tadi di peta disebutkan ada dua sungai periodik. Itu tadi yang pertama, yang satunya di depan ini. Ada godaan kecil. Ada pohon jeruk, pohon buah jeruk yang udah matang banget jatuh, cuma sebiji. Diambil enggak Mas Bro? Lo mau diambil kayak nggak kuat beli jeruk aja. Lumayan, pohonnya lumayan rimbun, dan lebat daunnya. Ojo melayu. Lek melayu iku lek ketopop mino ngarep iku melayu gak apa-apa. Iku kere-kere gladak iku gak kira aneh lho kan marani. Kan nyantai aja. Wis sesuk kene. Lek kere gladak iku mek kereng jenggonge tok. Gladak itu apa? Oh, kere penjaga. Dudu kere ya iso diarani. Jadi gini, kalau di orang Jawa itu ada istilah kere gladak atau anjing gladak. Oh ya, ini sungai periodik yang kedua.
Pertama, kedua. Ya kalau dari bawah ini yang pertama. Nah ini sungai yang katanya kalau hujan deras banget. Nah ini papan peringatannya, sungai periodik, hati-hati jangan melintas saat banjir. Oh ya, penjelasan soal kerek geladak, anjing geladak. Jadi kalau pemahaman saya, anjing geladak itu anjing yang dipelihara ya selain untuk menjaga rumah, tapi terutama untuk fungsi saat mereka berkebun. Maksudnya apa? Ya anjing-anjing ini dipelihara juga untuk mengusir atau menggiring hewan-hewan hama seperti babi atau hewan-hewan lain yang mengganggu kebun. Apalagi ya selain babi, kayaknya cuma babi aja ya. Babi hutan biasanya. Nah itu fungsi anjing geladak, kerek geladak. Menikmati cuaca sore di jalan dusun, jalan perkebunan. Jalannya lengang, nyaris kita nggak berpapasan dengan warga setempat. Oh ini ada yang lewat. Monggo. Nah, ide yang bagus. Mereka nggak perlu jadi fisikawan yang encer, membawa 2 balok kayu yang cukup berat, satu diikat di jok, kemudian di ujung belakang cukup diberi batang bambu yang kecil. Jadi kalau diseret dengan sepeda motor itu friksinya kecil. Boleh juga caranya. Orang desa itu kadang nggak lebih cerdas, nggak lebih pintar, tapi mereka bisa jadi lebih cerdas. Mungkin kalau di kota bawa kayu berat seperti itu harus 2 orang, itu pun dipanggul. Kenapa baru terpikir ya? Flashback lagi. Entah ini tadi gunung, Bukit Jabal ini yang mana, kemudian Gunung Malang yang mana. Sepertinya 2 ini depan ini, yang puncaknya 1 poros dari posisi kamera. Ya, untuk Gunung Malangnya next time kita butuh persiapan. Persiapannya nggak ribet, nggak merepotkan. Hanya saja karena tadi kita kurang logistik dengan waktu, itu saja. Logistik apaan sih? Mungkin seandainya dari bawah kita bawa
berapa bungkus roti itu udah cukup. Kalau air aman, waktu yang enggak aman. Tadi kalau kita teruskan ke Gunung Malang, bisa-bisa kita turun sampai di jalan ini, mungkin bisa-bisa malam. Sehabis sisa atau bahkan jam 8. Sedangkan estimasi saya tadi di pos perizinan, saya menulis jam 3 sore udah kembali, udah sampai di pos. Nggak ada masalah sih sebenarnya kalau meleset sekian jam, biasanya nggak ada masalah. Kecuali kalau udah lewat dari hari, lewat 1 hari, mereka akan mencari kita, entah para petugas setempat, atau mungkin dibantu warga, atau bahkan dengan tim SAR atau relawan atau volunteer. Biasanya begitu prosedurnya. Oke, ini papan petunjuknya tadi. Papan petunjuknya juga kurang terlihat ya. Bukit Jabal 2,8 base camp. Nah, kita naik. (2,8). Tak asumsikan kalau dari pos perizinan Bukit Jabal itu 3 kilo. Nah, 3 kilo. Jadi rumus yang tak berikan tadi itu kurang lebih sama. Oh ya, barusan kita belok, ada pertigaan di mana ada papan petunjuk ke base camp. Untuk kembali ke base camp, dan Bukit Jabal dari pertigaan di bawah barusan, nah itu 2,8. Jadi tak asumsikan Bukit Jabal dari pos perizinan itu 3 kilo, anggap aja 3 kilo. Kemudian waktu tempuh kita kurang lebih 3 jam. Berarti cocok dengan rumus yang tak jelaskan di awal. Kecepatan di gunung itu adalah 1 kilo per jam, dan itu udah maksimal. Jarang-jarang saya menempuh jalur pendakian itu dengan kecepatan misalkan 500 meter per jam. Itu biasanya sesuatu banget, entah itu. Setelah sekian menit kita melewati jalan-jalan kebun, jalan makadam, jalan setapak, akhirnya masuk juga kita di peradaban, jalan desa paving, yang mana nanti di ujung bawah pertigaan belok kanan dikit udah sampailah kita di pos perizinan. Milo apa ya? Es Milo. Es Milo. Es Milo. Es titik. Oh. Kayak kena seger itu. Halunya makin bertambah, saudara-saudara. Setelah pop mie, kopi, es Milo, rasanya sepertinya seisi warung mau diborong semua. Mantul pokoknya. Ya. Oh iya, mungkin kalian tahu dengan jenis jeruk ini. Kalau menurut analisa pengetahuan kita, ini kayaknya jenis jeruk peras ya.
Bukan jeruk rempon kan peras. Lah halu. Jadi bukan jeruk buah atau jeruk kupas. Mungkin kalian bisa komen di bawah, itu memang benar jenisnya jeruk kupas atau jeruk buah. Maaf, jeruk kupas atau jeruk peras. Udah deket. Sabar bang, tinggal berapa meter lagi. Kanan, lurus. Lurus. Ya katanya. Iki juga bakal jadi PR lebih tuh kamu pas ngedit nyortiri sembarang kali deh. Soalnya wis wakeh wis seru dhewe. Wis dipikir kok. Hah? Penting pop nih. Dipikir kok penting pop nih. Entah ini perjalanan berapa menit. Nanti kita hitung lagi sampai ke pos perizinan. Kami perlu menjelaskan dengan detail biar kalian yang kelak akan mendaki Bukit Jabal dapat informasi yang jelas, dan pengertian jelas itu bukan hanya naik tapi juga turunnya. Jadi kalian ada estimasi harus berangkat jam berapa, harus pagi-pagi jam berapa. Kita yang berangkat dari kota itu rasanya udah pagi banget. Menurut versi kita itu jam 7 itu udah pagi banget ya. Ternyata bahkan kita sampai di sini sore. Ini perkiraan estimasi 4:30 ya. Jam berapa? Toko botol-botol mau jam berapa? 4:10. Jam 5 kurang seperempat. 5 kurang seperempat. Berarti hampir 1 jam dari pos 1 sampai pos perizinan di depan kita ini. Ya akhirnya sampai juga kita. Kiri ya. Takut sih ono apa nang ngono. Iya wis takut. Halo Kak. Oh udah selesai ya? Hah? Udah selesai mau in-frame. Hai. Nih dapat salam dari rekan-rekan pendaki kita yang udah turun duluan. Iya. Tadi udah berapa menit, berapa jam? Aduh lama banget sih Pak, karena ini kita juga masih banyak yang pemula. Jadi waktu nanjak itu banyak berhentinya. Jadi itu sih yang bikin lama banget. Padahal normalnya kan 2,5 sampai 3, 2 sampai 2,5 gitu kan. Iya. Kita sampai berapa tadi? 4 jam berangkat. 4 jam Bapak. Turunnya baru 2 jam setengah. Itu udah bagus itu, udah 4 jam itu udah bagus. Oh iya. Untuk yang pemula beneran itu bisa 6 jam itu. Oh. Tadi start dari jam berapa? Saatnya kemarin dari jam 9 malam. 9 malam. Ya, sekitar jam 9-an. Oh iya. Oke, terima kasih informasinya. Hati-hati saat pulang. Oke. Jadi ini tahap terakhir dari rangkaian pendakian kita ke Bukit Jabal adalah pengambilan KTP, pengecekan, memastikan kita turun jam berapa, dengan jumlah rombongan yang tetap. Oke, Mas, matur nuwun. Nggih. Nggih. Oke, kita akhiri sampai di sini. Akhirnya kita sampai di pos perizinan.
tak bulatkan pas jam 5. Jadi kesimpulannya kita dari pos 1 sampai ke pos perizinan kita anggap 1 jam. Jadi total jenderal kita turun itu kurang lebih sebentar. Oke, evaluasi terakhir sebelum kita mengakhiri sesi pendakian ini. Setelah saya mengambil KTP, dikonfirmasi oleh petugas setempat, ya, kita sampai jadi ada tanda terima pengambilan KTP. Kita sampai jam berapa itu nanti formnya diisi oleh petugas. Berarti total jenderal berapa bro? Dari puncak sampai ke pos 1 itu berapa jam? 2 setengah telu ya. Oh ya, 1 jam 10 menit. Wes, udah ingat. Jam setengahan loh. Ya, kita pembulatan aja. Kita turunnya antara 2 sampai 2 jam setengah. Oke, sekian dari cerita perjalanan kita. Kami akhiri sampai di sini. Selamat sore, salam rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.